وشيخنا وأستاذنا ووالدينا ووالدكم وأمواتنا ومسلمين أجمعين. إن الله يغفر ويرحمه ويجعلنا من بركات الأسرار والأموال والمقابر في الدنيا والآخرة. وأن الله يفتح علينا ويفتح العارفين ويفقهنا في الدين وعلم التأويل واهدينا وسبيل بسيد المرسلين ووالد الصالحين من هذه النية والصالح وعلى أمانة وأصلاح ونسأل محبتنا بالحمد والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah kita telah memasuki tahun yang baru ya, selamat tahun baru Islam 1 Muharram ya, sekarang masuk 1 Muharram nah, pergantian hari di dalam Islam ketika masuk waktu maghrib ya, masuk maghrib berganti sudah tanggalnya ya, makanya dikatakan bulan ya. Bulan, namanya bulan itu ya tergantung terbitnya bulan. Kalau dibilang bulan Muharram ya mestinya hitungannya mulai terbitnya bulan. Kalau bulan Januari ya mestinya terbitnya bulan juga. Tapi nggak tahu kalau bulan umum itu masuknya jam 12 malam ya. Itu sudah terlanjur terbitnya bulan, sudah nggak cocok apa namanya kalau dibilang kemudian masuknya hari itu dengan dikatakan bulan. Nah, jadi dikatakan bulan karena memang terbitnya bulan atau terbenamnya matahari dan keluarnya bulan. Nah, terbitnya bulan ya maghrib ya, begitu masuk maghrib matahari tenggelam, nah, bulan yang keluar ya. Alhamdulillah, semoga dengan masuknya kita di tahun baru ini Allah memperbaiki keadaan kita ya, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki semangat kita sehingga kita menjadi lebih bersemangat, lebih rajin lagi untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat tahun baru ini Allah panjangkan umur kita sampai tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dengan keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jauhkan, Allah hilangkan segala bala, musibah, penyakit ya, yang ada di daerah kita, di negeri kita dan negeri orang-orang muslim yang lain. Kita lanjutkan pengajian kita bahas nanti insya Allah akan kita jelaskan mengenai beberapa keutamaan di bulan amalan-amalan di bulan Muharram. Tapi sebelumnya kita lanjutkan sedikit pengajian kita mengenai fikih, masih mengenai syarat sahnya sholat yang ketujuh. Syarat sahnya sholat yang ketujuh, wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Syarat ketujuh daripada syarat sahnya sholat adalah tidak meyakini bahwa salah satu daripada fardunya sholat itu sunnah. Jadi syarat sahnya sholat tidak meyakini salah satu dari fardunya sholat, maksudnya rukun-rukun sholat sunnah. Seperti apa? Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu kan fardu
wajib, rukun sholat yang wajib dibaca. Kalau nggak dibaca maka tidak sah sholatnya. Ya. Maka kalau dia meyakini bahwa membaca Fatihah itu sunnah, berarti sholatnya tidak sah, batal. Ya. Atau ruku, ya, ruku itu salah satu rukun sholat. Meyakini ruku itu sunnah aja, maka sholatnya tidak sah, batal. Ya. Apabila tidak ditentukan fardunya yang dianggap sunnah, maka masih diperbolehkan, seperti menganggap salah satu dari ruku atau sujud termasuk sunnah tanpa ditentukan. Begitu pula jika menyatakan seluruh yang dianjurkan dalam sholat diyakininya sebagai hal yang fardu, atau sebagian dianggap fardu, sebagian dianggap sunnah tanpa ditujukan kepada fardu tertentu yang dianggapnya sunnah, maka hal semacam ini diperbolehkan. Jadi kalau menganggap bahwa semua yang disolat itu fardu, nggak ada masalah, tetap aja sah. Ya, tetap aja sah. Misalnya kan kalau kita sholat itu kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, habis baca Fatihah kan kita dianjurkan baca surat rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, itu kita anggap wajib juga, nggak ada masalah, tetap aja sah. Ya. Jadi menganggap pokoknya semua yang disolat itu wajib, baca surat wajib, baca tasbih ketika ruku atau sujud wajib, maka tetap sah sholatnya, gak ada masalah. Atau dia meyakini pokoknya di sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana yang wajib, mana yang sunnah, dia gak bisa menentukan, maka tetap juga sah. Ya, tetap juga sah. Jadi yang tidak sah tadi, kalau kita meyakini yang jelas-jelas fardu kita anggap sunnah, maka itu batal, maka itu tidak sah salatnya. Tidak ada perbedaan dalam masalah yang disebutkan di atas antara orang alim dan orang awam menurut Ibnu Hajar. Sedangkan Romli sepakat tentang orang awam. Namun orang alim harus dapat bedakan antara yang fardu dengan yang sunnah, atau meyakini seluruh perbuatannya termasuk fardu. Ya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, baik orang itu alim, maksudnya mengerti fardu-fardu sholat, atau dia nggak ngerti, tetap aja nggak ada masalah, meskipun dia nggak bisa bedakan. Tapi katanya Imam Romli mengatakan, oh itu bagi orang yang awam, bagi orang yang nggak sempat belajar, ya nggak sempat belajar, boleh-boleh aja menyatakan bahwa dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nggak bisa bedakan dia mana wajib mana sunnah. Itu kalau orang awam boleh. Tapi kalau orang yang alim, maksudnya alim ini orang yang belajar mengenai ilmu agama, pernah diajari, nggak bisa bedakan mana wajib mana sunnah, nggak bisa. Dia harus yakin mana yang wajib mana yang sunnah, dia harus membedakan. Jadi dibedakan. Nah, tapi kita nggak usah ambil yang susah, kita ambil pendapat Imam Ibnu Hajar yang menyatakan nggak apa-apa orang awam, orang biasa atau orang alim nggak bisa bedakan mana wajib mana sunnah, nggak apa-apa, dua-duanya tetap sah aja sholatnya. Ya, makanya hati-hati. Jadi kalau kita memang nggak yakin atau kita nggak tahu mana yang wajib mana yang sunnah dalam sholat, maka sebaiknya kita menyatakan semuanya wajib, atau kita menyatakan pokoknya dalam sholat itu ada yang wajib ada yang sunnah. Jangan coba-coba meyakinkan kita bahwa yang wajib itu sunnah, batal, salatnya tidak sah. Ya. Kemudian syarat salat yang ke-8, wajibinabul mubtilat. Syarat sah salat yang ke-8 adalah menjauhkan diri dalam seluruh salatnya dari segala hal-hal yang membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan sholat akan dibahas pada pembahasan berikut. Terdapat beberapa hal lain yang termasuk syarat sah sholat, yaitu Islam, tamyiz, mengetahui cara mengerjakannya, yaitu mengetahui ucapan, perbuatan, dan tertibnya. Ya. Kemudian syarat sah yang ke-8, menjauhi yang membatalkan sholat. Menjauhi, jangan mengerjakan yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan nanti dibahas setelahnya. Nah, jadi menjauhi hal-hal yang membatalkan salat.
Di antaranya yang batalkan sholat apa? Bergerak 3 kali gerakan berturut-turut, itu batal. Ya. Makan, minum, itu batal. Berbicara, disengaja, ya, 2 huruf atau lebih, itu batal. Itu hal-hal yang membatalkan sholat. Maka kita wajib bagi orang yang sholat untuk menjauhi dari hal-hal yang membatalkan sholat. Itu 8 daripada syarat sahnya sholat. Yang mana syarat sahnya sholat ini harus ada ketika sholat dan sampai selesainya sholat. Harus ada ketika masuk sholat dan sampai selesainya sholat. Kemudian ada tambahan, yaitu dikatakan syarat sah sholat, yaitu Islam. Islam ini sudah dibahas mengenai syarat wajib sholat. Syarat wajibnya sholat Islam, jelas orang Islam. Kalau bukan Islam nggak sah. Mumayyiz itu orang anak yang sudah berakal meskipun belum baligh. Anak sudah berakal belum baligh, itu namanya mumayyiz. Maka sholatnya orang anak mumayyiz sah. Mengetahui cara mengerjakannya, yaitu mengetahui ucapan, perbuatan, dan tertibnya, mengetahui cara mengerjakan sholat, yaitu ucapan dan perbuatannya dan tertibnya. Itu beberapa 8 daripada syarat-syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silahkan. Tanya apa? Tidak. Tanya apa yang di luar saya masuk? Yang di luar mau masuk? Memang tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita baca mengenai keutamaan bulan Muharram dan hal-hal yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram. Kitab yang dibaca adalah Kanzul Najah Wassurur. Di sini Kanzul Najah Wassurur kitab khusus mengenai keutamaan bulan Hijriah, mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Jadi apa-apa keutamaan bulan-bulan, kemudian apa-apa saja yang sebaiknya kita kerjakan di bulan-bulan Hijriah, baik itu yang dikerjakan oleh Nabi, ya, yang ada dalilnya, atau yang dikerjakan oleh sahabat atau para salaf. Ya, jadi ada pekerjaan-pekerjaan itu yang memang langsung dari Nabi, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bukan dari Nabi, tapi dari para salafun saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebagaimana doa yang kita baca akhir tahun, awal tahun itu nggak ada Nabi ngajari itu nggak ada. Nabi ngajari doa seperti itu. Nasnya dari Nabi doanya baca ini, nggak ada. Cuman namanya doa itu boleh-boleh aja. Kita dianjurkan bahkan sunnah berdoa. Nah, bentuk doanya yang menyusun para salaf, orang-orang dahulu, orang-orang alim yang menyusun bentuk doanya, yang menyusun mereka. Berdoa sendiri Nabi yang menyunahkan, apalagi di bulan-bulan, di waktu-waktu yang kabul doa, waktu-waktu yang mustajab, maka lebih utama lagi kita berdoa. Salaf menyusun doa yang sekiranya doa itu tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak, tapi mencakup semuanya, mencakup banyak kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kadang kita nyusun satu kalimat berdoa misalnya, atau satu lembar doa, minta ini. Salah cuma satu baris saja, semua itu masuk di dalamnya. Jadi kita nggak susah doa-doa. Bahkan doa itu kalau kita
nggak tahu jalurnya, bisa-bisa salah, bisa-bisa salah. Jadi salaf itu tahu jalur doa, relnya doa, sehingga doa itu langsung diterima Allah, nyaman bagi kita, itu salaf tahu. Ya sebagaimana kan pernah mungkin saya ceritakan, ada orang doa, ya Allah, saya minta agar saya bisa makan sehari 2 kali. Biasa dia makan sehari sekali. Dia ini kalau makan biasanya sehari sekali. Dari miskinnya dia minta, ya Allah, saya minta ya Allah supaya saya bisa makan sehari 2 kali ya Allah. Kan doa boleh-boleh aja, bahkan kita suruh doa minta sama Allah semaunya, mau minta apa asal kebaikan aja. Yang mau minta, saya minta baju baru ya Allah, saya minta sepeda motor merek ini ya Allah, saya minta mau rumah ini ya Allah, silahkan, gak ada masalah. Dia minta, ya Allah saya minta sehari makan 2 kali ya Allah, masa sekali 2 kali. Nah sudah, mintanya itu aja 2 kali sudah. Suatu saat dia lagi duduk-duduk, ada orang berkelahi di depannya dia. Berkelahi, dia melerai maksudnya dia. Ketika dia melerai, polisi datang, langsung ditangkap, dia ditangkap juga. Padahal dia niatnya melerai, tapi polisi nggak tahu. Dilihat bergerombol ikut jadi satu, sudah tangkap semua, masuk penjara semua. Masuk penjara. Ketika masuk penjara, nyaman di penjara, nggak kerja, dapat makan sehari 2 kali. Akhirnya dia sadar, ya saya minta 2 kali saya dapat. Cuma masalahnya 2 kali sehari, tapi masuk penjara, nggak selamat. Masuk dua kali makan, tapi nggak selamat. Nah, doanya kurang lengkap. Kenapa? Yang ngarang doa nggak pengalaman, yang ngarang doa nggak pengalaman, nggak tahu doa bagaimana yang bagus. Nah, mestinya dia minta, ya Allah beri saya makan 2 kali sehari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat. Nah, dia nggak minta selamat, lupa. Dia minta makan 2 kali aja. Makan 2 kali dikabulkan, tapi nggak selamat, masuk penjara. Nah itu makanya doa-doa yang dikarang salaf itu lebih, doa dari Nabi paling utama, doa dari sahabat lebih, doa dari sahabat di bawah Nabi, kemudian di bawah sahabat lagi para salaf lah lebih utama daripada doa kita. Kenapa? Doa mereka itu bisa masuk seluruhnya dan jalurnya langsung cepat, jalurnya cepat, sudah ada jalurnya. Kalau jalur kita wallahu alam bisa nyasar kemana-mana, bisa ke pasar Hanyal sana, bisa kemana-mana. Tapi kalau doanya salaf itu langsung ke atas berkat mereka, dan mereka menyusun doa itu memang niatnya untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, bukan dunia akhirat semuanya ya. Makanya itu kita baca, memang bukan dari Nabi, bid'ah itu bid'ah, tapi itu bid'ah yang baik karena memang itu dari salaf ya. I'lam ala Muharram syahrul azim wa fadluhu katsirun amin wa huwa afdalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan thumma Rajab thumma al-Hijjah thumma al-Qa'dah thumma Sya'ban. Ketahuilah bulan Muharram bulan yang azim. Azim itu agung, azim itu besar, agung, bulan yang agung, bulan yang luar biasa. Wa fadluhu katsirun amin, keutamaan di dalamnya sangat banyak, sangat meluas. Keutamaan di dalam bulan Muharram. Wa huwa afdalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan. Dan itu bulan Muharram bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Muharram. Setelah bulan Ramadan. Bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan wajib puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah yang utama setelah Ramadan ada di bulan Muharram ini. Nah, dianjurkan kita memperbanyak puasa ya, puasa. Apalagi puasa yang memang ada hari-hari yang memang sudah disunahkan. Hari Senin dan Kamis itu sunnah. Di bulan Muharram lebih utama lagi. Ya, puasa Yaumul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 tanggal Hijriah. Di bulan-bulan biasa utama, di bulan Muharram lebih utama lagi. Ya. Bahwa afdhalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan. Bulan yang utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Kemudian setelah itu bulan apa tertibnya? Bulan Rajab. Setelah bulan Muharram, bulan Rajab.
Setelah bulan Rajab bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Sya'ban. Itu tertib-tertibnya keutamaan mengenai keutamaan puasa di dalamnya. Bahwa Syahrullahil Muharram. Bahwa Syahrullahil Muharram. Dan itu bulan Muharram adalah termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 4 ya. Abdul Asyurul Hurum Muqaddam. Dan Muharram ini paling utamanya bulan-bulan bulan-bulan hurum ya, bulan-bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 12 bulan. Kita punya 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada yang 4 bulan yang utama, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram sekarang ini, dan bulan Rajab terpisah. Jadi 3 bulan itu berturutan ya, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kemudian Rajab. Ini semua adalah Ashhurul Hurum, 4 bulan yang haram ya. Dan di antara 4 bulan yang haram, yang utama bulan apa? Bulan Muharram. Dan Muharram ini bulan yang paling utama di antara 4 ya. Dikatakan annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah berkata, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min Muharram ja'alallahu ta'ala lahu kafaratan 50 sanah. Wasaumu yaumi minal Muharram bisaumi 30 yauman ya. Dikatakan dari Nabi, barang siapa berpuasa akhir hari daripada Zulhijjah tadi ya, mestinya tadi akhir hari bulan Zulhijjah tadi 29 Zulhijjah ya. Barang siapa berpuasa di akhir bulan Zulhijjah disambung besok awal bulan Muharram, maka Allah menjadikan itu kafaratun, penghapus 50 sanah, 50 tahun, sebagai penghapus dosa 50 tahun ya. Wa shaumi yaumin minal Muharram, puasa di bulan 1 hari di bulan Muharram bisaumi 30 yauman, seperti berpuasa 30 hari. Puasa di bulan Muharram 1 hari seperti puasa 30 hari di hari-hari yang lain ya, di hari-hari di bulan-bulan yang lain. Nah, itu keutamaan daripada puasa di bulan Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram ini memang ada puasa khusus daripada Nabi, yaitu puasa tanggal 10 Muharram ya, Asyura. Puasa Asyura itu datang dari Nabi, nasnya bahwa sunnah bagi kita untuk puasa 10 Muharram ya. Nabi waktu itu memasuki kota Madinah, Nabi waktu itu menemukan di kota Madinah, Nabi menemukan di kota Madinah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian ditanya, kalian ini berpuasa tanggal 10, puasa untuk apa? Kata mereka, kami ini berpuasa rasa syukur kami karena Nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan dari Fir'aun tanggal 10 Muharram. Kami berpuasa di hari ini karena rasa syukur kami Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah daripada kekejaman Fir'aun. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kami lebih berhak untuk berpuasa itu daripada kalian. Nah, maka Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah ini adalah syiarnya orang-orang Yahudi? Ini kan syiarnya orang Yahudi ya Rasulullah. Hanya Rasulullah ingat, oh iya, kalau begitu maka supaya beda. Nah, jadi Rasulullah itu menganjurkan agar kita selalu beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk beda. Hanya Rasulullah mengatakan, kalau aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa sebelumnya, tanggal 9 ya, Tasu'ah, tanggal 9 bulan Muharram, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, maka dianjurkan juga selain puasa Asyura, maka kalau bisa sebelumnya kita berpuasa. Atau kalau sebelumnya nggak bisa, nah, yang utama sebelumnya. Kalau nggak bisa, sesudahnya. Atau kalau bisa tiga-tiganya,
9, 10, 11 Muharram kita berpuasa. Nah itu memang nasnya dari Nabi. Sedangkan puasa-puasa yang lain tanggal 1 Muharram, tanggal 2 Muharram itu gak ada khusus puasa tanggal 1 Muharram, gak ada. Cuman kita disunahkan di bulan Muharram ini banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Mulai besok, besok berpuasa lagi, besoknya lagi. Gak ada masalah. Cuman yang khusus nas dari Nabi, anjuran dari Nabi adalah 10 Muharram dan sebelumnya atau sesudahnya. Nah itu. Ya, jadi Nabi itu tidak suka dengan menyamai orang-orang di luar Islam. Jangan kita orang Islam menyamai orang-orang di luar Islam. Ya, mestinya yang kita rayakan ini tahun baru Islam ini, bukan tahun baru Masehi. Kalau kita rayakan tahun baru Masehi, ikut meramaikan berarti kita meramaikan syiar orang-orang di luar Islam. Man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang menyamai mereka, ya berarti golongan dari mereka, termasuk golongan daripada mereka. Ada keharaman menyerupai mereka dalam ritual ibadah mereka, haram. Karena itu termasuk menyiarkan, memeriahkan ibadah mereka, haram. Kita ini diundang orang-orang di luar Islam, diundang makan, boleh aja makan. Kita datang, kalau tetangga kita orang di luar Islam ngundang kita makan, asal makanannya halal dan insya Allah halal, kita makan. Tapi kalau dia ngundang kita berkenaan dengan hari besar mereka dan kita datang seakan-akan kita ikut memeriahkan hari besar mereka, haram. Tapi kalau di luar waktu itu boleh-boleh aja, makan aja. Kambing guling diundang sama orang Cina misalnya, bukan orang Cina, orang di luar Islam pokoknya lah. Orang di luar Islam undang kita kambing guling tetangga, ya makan, asal tidak bertepatan dengan hari besar mereka. Tapi kalau dia ngundang kita makan kambing guling pas hari itu hari besar mereka, jadi kita datang ikut merayakan, meramaikan mereka hari besar mereka, haram, nggak boleh. Jadi kita harus beda. Nah, ya, bahkan motong rambut itu jangan sama dengan orang-orang di luar Islam. Motong rambut macam-macam itu ada yang ulama mengatakan makruh aja. Tapi kalau saya motong rambut seperti ini ngikuti si fulan yang orang-orang di luar Islam, haram. Karena kita punya hati menyukai mereka, menyukai orang-orang di luar Islam, nggak boleh. Condongnya hati kita kepada mereka itu bahaya buat keimanan kita. Nah itu ya. Kemudian waqala al-Ghazali rahimahullah taala fil Ihya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama thalathata ayyam min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu taala lahu ibadatan 700 kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan dari Nabi SAW, beliau berkata, barang siapa berpuasa 3 hari di bulan haram tadi 4 tadi, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, di bulan haram, khususnya sekarang ini bulan Muharram, di hari Kamis, Jumat dan Sabtu, berurutan Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah menulis baginya ibadah sebanyak 700 tahun. 700 tahun. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ada keutamaan khusus di bulan-bulan haram. Kita bulan haram itu biasanya 4 minggu kurang lebihnya. Kalau kita tiap minggunya Kamis, Jumat, Sabtu puasa, kita berarti dapat. Apalagi Kamis ada keutamaan khusus lagi. Oh, double. Apalagi kebetulan tanggal 13, 14, 15 juga Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, double lagi itu pahalanya, besar lagi. Ya. Kemudian wa du'a fil muharram ma'thur wa khabaruhu mawfur wa mimma wajadtuhu minhu annahu yaqra'u awalan qabla du'ain al-atayain ayatul kursi 360 marrah
ma'al basmalah fi kulli marrah wa indal farah min jami'i dzalik yaqul. Jadi disunahkan juga, bukan disunahkan, dianjurkan ya di bulan Muharram ya, dianjurkan, ini ulama menganjurkan di bulan Muharram membaca, sebelum membaca doa kita membaca ayat kursi 360 kali ya, 360 kali disertai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa la ta'khudhu sinatun wa lam, sampai selesai sebanyak 360 kali. Ya malam ini ya. Sebaiknya tadi sebelum doa kita sudah baca doa awal tahun. Sudah ya, sebaiknya tertibnya gitu. Jadi tertibnya itu baca ayat kursi dengan 360 kali sertai bismillah, kemudian membaca doa setelah itu, yaitu doa awal tahun tadi. Kemudian setelah baca doa awal tahun ada doa lagi ya, ada doa lagi dibaca nanti insya Allah ada doanya ini. Kemudian baru doa ini, Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil hali ila ahsanil hal ya, doanya agak panjang ya. Jadi tertibnya seperti itu tertibnya ya. Dikatakan fa innaha hisnun hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Itu baca ayat kursi tadi dan doa tadi, ada doanya itu menjaga atau benteng yang sangat kuat untuk menjaga kita daripada setan selama setahun. Ya. Iya, itu tadi. Ya. Jadi doanya setelah baca ayat kursi tadi, baca doa Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil hali ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doa yang dibaca setelah baca ayat kursi. Baca ayat kursi itu fa innahu yuga ma yakrahuhu ma yukrahuhu fi jami'il am. Dikatakan juga menjaga dia dari hal-hal yang dia tidak suka di tahun itu. Kalau tadi menjaga dari gangguan setan ya, membentengi diri kita dari gangguan setan selama setahun. Kemudian dia mengatakan juga menjaga kita dari hal-hal yang kita tidak suka ya, dari hal-hal yang kita tidak suka ya. Kita nggak suka rezekinya sedikit, nah itu tidak suka. Kita nggak suka kena penyakit, nah itu kita nggak suka apalagi ya, musibah ya, nah itu. Jadi menjaga diri kita dari semua hal yang kita tidak suka. Insya Allah kita akan dijaga kalau kita baca itu. Nah, kemudian doa, membaca doa awal tahun ya, sudah dibaca, sudah dibaca. Nah, itu membaca doa awal tahun. Kemudian setelah itu kemudian ada juga lagi qala syekhuna wa syekh masyayikhina al-madhkur aidan lil hifdzi minasyaitan fi jamil am. Kemudian ada juga doa daripada salafun saleh untuk menjaga kita daripada setan sepanjang tahun. Kulla yaumin minal ashr awal min syahril muharram thalathan marat. Di setiap hari di dalam 10 hari awal bulan Muharram 3 kali dibaca Allahumma innaka qadimun wa hadzal amun jadidun qad akbal. Doanya panjang ini. Wa sanatun jadidatun qad akbalat nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha wa nastaghfika fawataha wa sulaha farzuqnal ismata minasyaitonir rajim. Nah ini doa panjang lagi doanya. Ini doa dibaca sebanyak 3 kali setiap hari di bulan 10 hari di bulan Muharram, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Saya kalau nggak salah ada
Ada, insya Allah kalau ini di grup, kalau ada grup bisa dikirim nanti. Ada ini, ada apa namanya? Ada doanya itu. Nah ini ada, di sini ada. Kalau ada WA nanti saya bisa kirim. Saya minta saya kirim ke inti kan nanti ya. Nah kalau ada yang mau baca, itu dibaca 10 hari awal 1 sampai tanggal 10, setiap hari 3 kali ya, untuk menjaga kita daripada setan. Kemudian ada faedah mengenai menulis bismillah di awal bulan Muharram ya, nulis bismillah di awal bulan Muharram. Anna man kataba al-basmalah fi awal Muharram 113 marrah lam yanalha milaha makruhun fihi wala fi ahli baitihi muddatu umrihi wa man kataba ar-rahman 50 marrah wa dakhala biha sultan jair aw hakim zalim amina min syarrihi wallahu a'lam bi asrarih. Nah ini ada faedah dari para salafun saleh, barang siapa menulis bismillah, bukan dari Nabi ini ya, bukan dari Nabi. Jadi kalau kita salah, kalau kita ini salah ngomong, nanti orang-orang di luar ahlus sunnah membid'ahkan kita, menganggap kita, kemudian kita ngotot kalau ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi memang. Jadi kita harus hati-hati ketika kita ngomong ini dari Nabi, ya beda dari Nabi sama daripada salaf. Saya katakan tadi ada dari Nabi, ada dari salaf. Ketika dari Nabi ya kita katakan dari Nabi Muhammad SAW, dan itu ada hadisnya. Tapi kalau bukan dari Nabi jangan dikatakan dari Nabi, maka nanti kita jadi salah berhadapan dengan mereka. Oh ini bid'ah, ini bukan dari Nabi, kita ngotot dari Nabi, ini dari Nabi. Wah ya masalah. Nah, jadi ada dari Nabi Muhammad, ada daripada salaf. Ini daripada salaf, bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menulis bismillah awal Muharram 113 kali, maka yang membawanya tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak disukainya, dan kepada keluarganya sepanjang umurnya. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim di awal hari pertama bulan Muharram 13 kali, maka yang membawa itu tidak akan atau akan dijaga dari hal-hal yang tidak disukainya dia dan keluarganya sepanjang umurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan titiknya, meskipun nggak ada fathah kasrohnya nggak masalah, tapi titiknya jelas, tulisannya jelas. Jangan nulis banyak tapi cepetan hanya mimnya hilang atau mimnya cuma garis saja. Nah itu nggak sempurna. Nah, jadi bismillah itu bismillah, sin gigi sinnya utuh, jangan kurang satu, mimnya itu ada lingkarannya, jangan sekedar titik gitu aja ya. Jadi semuanya jelas. Fathah kasroh nggak usah ya, kasroh fathah dhammahnya nggak usah, titik-titiknya aja. Bismillah titik baknya ya. Kemudian apa namanya, tasdid Allah jalalahnya, kemudian apa namanya, nun titiknya, nah itu jelas ya. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Tulis di kertas, usahakan ketika nulis dalam keadaan wudu, tutup aurat ya, menghadap kiblat. Kemudian jangan ngomong, jangan ngobrol, tulis sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Kemudian ada tambahan Ar-Rahman, dikatakan siapa yang tulis Ar-Rahman ini sebanyak 50 kali, kemudian dia masuk membawa kertas itu dan dia masuk ke pemerintah atau pemimpin yang zalim, maka dia akan aman dari keburukan pemimpin tersebut, akan dilindungi dari keburukan pemimpin yang zalim. Ar-Rahman 50 kali. Nah, bisa bismillah satu halaman, kemudian baliknya Ar-Rahman, dilipat-lipat kecil, kemudian dibungkus plastik supaya nggak kena air. Nah, bungkus bawa kantong ya, dibawa kantong, jangan taruh kantong celana, apalagi di pantat belakang, jangan ya. Jadi di kantong atas ya, kecil aja dibawa ya. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim dan
Kemudian ada juga faedah barang siapa waman khawasi qauli ta'ala illa qauli anna hal ditordil hawa al-mudiyat minal manzil idza aradta dalik faktubha awwala yawmin minal muharram fi qirtas wasilhu bil ma' warushahu fi zawayil bait aw dar fa innaka ta'manu min jami'i dzalika bi idznillah ta'ala. Ini bagus juga. Ini untuk disiramkan di rumah. Nah, jadi tulis surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Ditulis di kertas dengan pena yang bisa hilang kalau kena air. Pakai spidol jangan spidol permanen, spidol apa namanya yang kecil itu yang bisa kalau kena air langsung hilang itu biasanya di kertas itu. Atau spidol yang buat warna anak-anak itu biasanya. Ya, krayon susah. Kan krayon, spidol yang cair itu. Spidol dulu kalau warnanya ada warna-warnanya itu spidol. Iya, spidol itu nah ditulis di kertas, kemudian rendam di air. Habis rendam di air, airnya dipercikkan di keliling rumah. Nah, dipercikkan di keliling rumah. Nah, insya Allah rumah itu akan aman. Ya, tak mana bijami dzalika biidznillah. Maka dengan izin Allah akan membuat rumah tersebut dan penghuninya aman ya daripada musibah. Karena ini ayatnya afa amina, dimulai dengan afa amina. Nah, aman. Apakah merasa aman ahlul qura ya orang penduduk tersebut. Dengan begitu insya Allah menjadi aman ya. Surat Al-A'raf 97-99 di apa namanya yang di WA tadi ada juga insya Allah, ada juga insya Allah. Nah, itu yang berkenaan dengan awal-awal bulan Muharram. Mengenai Asyura ada lagi ya, mengenai Asyura ada lagi beberapa amalan yang bisa dikerjakan. Tapi insya Allah nanti menyusul, masih ada waktu insya Allah ya mengenai Asyura. Itu aja yang berkenaan dengan Muharram. Kemudian khususnya di awal tahun ini niatkan dengan niat-niat yang baik ya, niatkan dengan niat-niat yang baik. Niat untuk setahun. Karena niat itu apa namanya dikatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Nah, asal niatnya benar. Niatnya benar. Kalau niatnya benar maka lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena kadang amal itu tidak bisa dikerjakan, tapi dia sudah berniat. Dia sudah berniat. Niat hadir pengajian misalnya, sudah menyiapkan, saya malam ini mau hadir pengajian, sudah disiapkan baju apa sih, sudah siap, waktu ada, sudah selesai. Begitu mau berangkat ada hal yang menghalangi, ada tamu tiba-tiba datang, atau sepeda motor tiba-tiba mogok, bisa starter, atau ada sesuatu sakit misalnya, buang-buang air misalnya, nggak jadi berangkat, gimana? Dapat pahala tetap, seperti orang hadir. Seperti orang hadir, dapat pahala. Seperti orang hadir, kamil, sempurna. Dikatakan pahalanya sempurna seperti orang yang hadir. Karena dia sudah berniat tapi nggak bisa ngamalkan karena ada penghalang tadi. Makanya seperti orang yang hadir. Saya niat habis hadir ini saya baca Quran 1 juz. Begitu mau baca, ada jemputan. Misalnya apakah dijemput atau ada undangan tetangga, tiba-tiba tetangga ngundang, ada tahlil di rumah, nah nggak bisa baca Quran akhirnya. Nah, kita niat sudah dapat pahala seperti kita baca Quran 1 juz. Nah, niatkan. Makanya di awal tahun ini tiap hari kita niat, tiap hari kita ini dianjurkan banyak niat, karena kita ini akan dibangkitkan sesuai niat kita masing-masing.
Kita akan dibangkitkan Allah sesuai dengan niat. Semakin banyak niat, semakin tinggi derajat kita. Makanya umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, tapi amalnya bisa melebihi umat-umat terdahulu yang umurnya 1000 tahun, 1500 tahun. Amal kita bisa melebihi mereka, meskipun umur kita pendek. Dengan apa? Dengan banyak niat. Dengan banyak niat. Kita punya keutamaan dibandingkan umat yang lain apa? Niat kita ini akan diperhitungkan. Asal niatnya benar-benar, ya. Asal niat benar. Tiap hari kita dianjurkan niat. Sekarang ini aja. Sekarang ini kita hadir di majelis. Alhamdulillah Allah menggerakkan kita hadir di majelis. Ketika kita hadir majelis, apa kita ini mengerjakan sesuatu yang haram? Mencuri? Ada yang mencuri di sini? Ada lagi hadir majelis, nggak ada yang mencuri. Ada yang berzina di sini? Nggak ada yang berzina. Ada yang minum khamar di sini? Nggak ada yang minum khamar. Ada yang mengghiba di sini? Nggak ada yang mengghiba. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang haram tadi, kan dikatakan haram itu kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Apakah kita meninggalkan hal-hal yang haram tadi kita dapat pahala sekarang? Nggak dapat. Kalau kita nggak niat, kita nggak dapat. Padahal kita nggak kerjakan, tapi kita nggak dapat pahala kan meskipun kita meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena kita nggak niat untuk meninggalkan yang haram. Tapi kalau kita niatkan tadi, saya niat hari ini saya tidak minum khamar. Ya meskipun kita nggak pernah minum khamar, tapi kita niatkan, saya niat hari ini tidak minum khamar. Saya niat hari ini tidak menggibah, menggunjing orang. Saya niat hari ini tidak berdusta. Saya niat hari ini. Maka kita mendapatkan pahala sebanyak yang ingin kita niatkan. Hal-hal yang dilarang tadi kita tinggalkan, maka kita dapat pahala sebanyak itu pula. Nah itu keuntungan kita kalau diniatkan. Tapi kalau nggak niatkan, ya nggak dapat apa-apa. Nah, ya, jadi untuk setiap hari kita punya niat, untuk setahun yang akan datang kita juga dianjurkan untuk memperbanyak niat. Maka niatkan di awal tahun ini, di bulan Muharram, kita niatkan untuk sepanjang tahun. Ya, kita niatnya dalam hati kita meniatkan untuk tahun yang akan datang, selama tahun yang akan datang, ya Allah, saya akan berusaha untuk mengerjakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah sesempurna mungkin. Ya, niatkan mengerjakan amal ibadah, ketaatan yang diperintahkan Allah sesempurna mungkin. Kemudian niatkan juga untuk tahun yang akan datang, saya berniat untuk mengerjakan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebaik-baik mungkin. Niatkan juga, saya niat untuk mengikuti apa-apa saja yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian niatkan juga untuk setahun ini saya akan berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian niatkan juga untuk tahun ini saya akan berusaha untuk taat kepada orang tua dan tidak akan mendurhakai orang tua saya, dan saya akan menyenangkan kedua orang tua saya. Ya. Niatkan juga untuk sampai tahun yang akan datang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ya, meskipun kalau kita bisa mengumpulkan niat-niat yang lain, kumpulkan niat yang lain. Nah, kalau memang sudah terakhir nggak bisa lagi, maka niatkan, saya niat sebagaimana niat orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu ketika akan mengerjakan sesuatu, ya, atau ketika akan masuk tahun baru, itu punya niat banyak. Dia bisa mengumpulkan niat puluhan niat. Sedangkan kita bingung mengumpulkan puluhan niat. 1, 2, 3 aja sudah mulai 4, 5 sudah mulai bingung apa niat tadi. Mereka punya niat banyak, maka masukkan niat kita kepada mereka. Saya niat sebagaimana orang-orang tua salafun saleh, orang-orang soleh berniat. Masukkan juga, saya niat sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Habsyi. Karena Habib Ali pernah mengatakan, kalau kalian nggak tahu niat mengerjakan sesuatu, maka katakan saya niat sebagaimana niat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berniat. Nah itu, niatkan seperti itu. Maka insya Allah niat kita akan masuk ke dalam niat mereka. Mudah-mudahan barang siapa yang membuka satu niat, dibuka 70 kesempatan. Membuka satu niat, mengatakan meniatkan satu niat, maka akan dibuka sama Allah 70 kesempatan. Asal benar-benar niatnya dari hati, bukan asal di mulut aja, tapi benar dalam hati. Ya itu ya. Wallahu a'lam. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Allah memberi kita hidayah, taufik
untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang senang, orang-orang yang cinta, orang-orang yang bersemangat beribadah kepada Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang benci dengan kemaksiatan kepada Allah, dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa qul sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. اللهم بارك الفاتحة المعظمة لسبب مثال قرآن عظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك للخير وأن تحفظنا في أذننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا من كل محنة فتنة بؤس وضر إنك ولي كل خير متقدر بكل خير مؤتي بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا مسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف من الأمان من الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السلام من الشر إلى الخير ومن الأسر إلى اليسر من الإدبار إلى الإكبار ومن السلم إلى الصحة ومن الشهد إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفطرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا ولا الدنيا بالتقوى ولا التقوى بالأعمال ولا الأمر بالتوفيق ولا جميع ذلك بلطفك المفضي لا ظل ذل المهدي إلى جنبك المسعود ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم